Halo, selamat siang pemirsa. Selama 30 menit ke depan, Kabar Pemilu kembali hadir menemani Anda dengan informasi dan kabar menarik mengenai Pemilu 2024. Bersama saya Vena Kintan, inilah Kabar Pemilu selengkapnya untuk Anda. Kami kabarkan, Anda putuskan. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan hari ini akan berkampanye di Garut, Jawa Barat. Anies akan menemui ribuan relawan, pendukung, dan massa di lapangan olahraga Jaya Raga, Tarogong, Garut. Massa pendukung Anies di 42 kecamatan yang ada di Garut sudah sejak pagi memadati lapangan ini. Diperkirakan akan ada 30.000 pendukung Anies yang akan hadir. Serangkaian kegiatan yang akan dilakukan mulai dari senam bersama relawan dan pemeriksaan kesehatan gratis. Massa pendukung yang hadir berasal dari wilayah Ciamis, Tasik, kabupaten atau kota dari wilayah Priangan Timur. Selain menemui ribuan pendukungnya, Anies juga akan berkunjung ke pengolahan dodol Garut dan menemui mahasiswa untuk menyerap aspirasi. 8 Februari 2024. Berkumpul di sini orang-orang yang tak bisa dibeli harga dirinya. Karena kita Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto bersama Partai Amanat Nasional PAN Kamis siang hingga sore hari nanti menggelar kampanye terbuka di lapangan Gelora Bandung Lautan Api, Bandung, Jawa Barat. Bertempat di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Kecamatan Gede Bage, Kota Bandung, Jawa Barat, Capres 02 Prabowo Subianto bersama dengan Partai Amanat Nasional menggelar kampanye terbuka dengan dihadiri puluhan ribu simpatisan, relawan, dan pendukung paslon 02 Prabowo Gibran. Nantinya ada orasi dari Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan. Untuk pentas musik dimeriahkan musisi Dewa 19, Ahmad Dhani, dan musisi lainnya. Selain di Jawa Barat, kampanye Prabowo Gibran juga akan digelar di Jawa Timur pada 9 Februari besok. Dan di Gelora Bung Karno, Jakarta pada puncak kampanye tanggal 10 Februari 2024. Pemirsa, pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 Ganjar dan Mahfud melangsungkan kampanye akbar di Banyuwangi, Jawa Timur. Kampanye akbar bertajuk Hajatan Rakyat ini dilaksanakan di RTH Maron, Kabupaten Banyuwangi. Kampanye akbar yang akan dilangsungkan siang ini turut dihadiri pasangan calon presiden dan calon wakil presiden 03. Para ketua umum dari partai pengusung Capres-Cawapres nomor urut 03 Ganjar Mahfud. Kampanye akbar terbuka untuk umum, warga dan simpatisan pendukung paslon 03 dihadiri massa dari Banyuwangi, Jember, Lumajang, Bondowoso, dan Situbondo. Berbagai musisi tanah air juga turut memeriahkan kampanye akbar Hajatan Rakyat di Banyuwangi. Pemirsa, Partai Buruh hari ini menyelenggarakan kampanye nasional di Istora Senayan. Kampanye dihadiri oleh ribuan simpatisan Partai Buruh. Kampanye juga bertujuan menyuarakan pencabutan UU Cipta Kerja Omnibus Law. Ribuan simpatisan partai terlihat terus memadati Istora Senayan, Jakarta sejak pagi. Para relawan berkumpul dalam rangka kampanye nasional Partai Buruh yang digelar di Istora Senayan. Para simpatisan Partai Buruh menyuarakan tuntutan mereka kepada pemerintah. Salah satunya menuntut dicabutnya Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law yang dinilai merugikan hak-hak kaum buruh. Kampanye nasional ini dihadiri Presiden Partai Buruh Said Iqbal. Hari ini Partai Buruh mengadakan kampanye akbar secara nasional di putaran terakhir sebelum memasuki masa tenang. Partai Buruh sudah melakukan survei internal oleh Riset Indobarometer dan satu lembaga survei juga Indeks Stat. Survei internal Riset Indobarometer, elektabilitas Partai Buruh sudah tembus di 4,778%. Dan karena itu seluruh jajaran, kader dan simpatisan Partai Buruh akan menjaga TPS-TPS. Jangan ada kecurangan, jangan ada pemilu yang tidak bersih, jangan ada pemilu yang tidak jujur dan adil. Maka seluruh kader Partai Buruh, petani, nelayan, masyarakat miskin kota,
kelas pekerja, buruh migran, pekerja rumah tangga, dan lain sebagainya, pasti akan menjaga itu. Iqbal menambahkan, kampanye akbar ini dihadiri ribuan kader dari Jakarta, Bogor, Depok, dan Tangerang. Dari Jakarta, Zingga Naila, Gunawan Priyanto, TV One mengabarkan. Pemirsa, menjelang pemilu, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menggelar pidato politik bertema Indonesia Maju Rakyat Sejahtera. Dalam pidatonya, AHY mendeklarasikan komitmen Partai Demokrat untuk meningkatkan ekonomi Indonesia. Demokrat yang merupakan jajaran koalisi Indonesia Maju turut berkomitmen untuk menjaga persatuan bangsa dalam menghadapi pemilu tahun ini. Dalam salam pembukaan pidatonya, AHY mengingatkan masyarakat soal hari pencoblosan yang akan berlangsung pada tanggal 14 Februari 2024. Dari Bandung, Partai Demokrat meneguhkan komitmennya untuk terus memperjuangkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan lapangan kerja, penghasilan, dan daya beli. Sedangkan dari Yogyakarta, Demokrat juga meneguhkan komitmen untuk terus memajukan negara melalui pembangunan pertahanan dan keamanan nasional serta peningkatan kerjasama internasional yang merupakan pondasi bagi pertumbuhan ekonomi kita. Hari ini, Demokrat kembali menegaskan komitmennya untuk terus memajukan negara dan mensejahterakan rakyatnya. People first. Karenanya, pidato politik ini saya beri judul Indonesia Maju Rakyat Sejahtera. Karenanya, saya mengajak rakyat Indonesia untuk mengawali perjalanan menuju Indonesia Maju pada tanggal 14 Februari 2024. Ketika saatnya rakyat memutuskan siapa yang akan memimpin kita 5 tahun mendatang. Pidato politik yang digelar pada Selasa 6 Februari tersebut merupakan agenda pidato lanjutan yang sebelumnya berlangsung di Bandung dan Yogyakarta. Dalam pidatonya tersebut, AHY turut menyerukan strategi Demokrat untuk meningkatkan target ekonomi Indonesia agar dapat mencapai angka 6 hingga 7%. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Kami jeda terlebih dahulu pemirsa, kabar pemilu akan kembali sesaat lagi untuk Anda. Anda kembali menyaksikan kabar pemilu, pemirsa. Bagaimana dengan kampanye calon presiden hari ini? Kami akan menyapa rekan-rekan kami yang sudah akan menginformasikan agenda dari Capres hari ini. Pertama kami ajak Anda menuju ke rekan Taufik Hidayah yang saat ini berada di Garut, Jawa Barat untuk mengabarkan agenda dari Capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Taufik, silakan. Baik, Pena dan pemirsa di rumah, bahwa calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan baru saja selesai melakukan kampanye terbuka di Garut, yaitu ada 3 agenda yang dihadiri oleh Anies Baswedan di Garut. Yang pertama menemui sekitar 30.000 relawan pendukung dan simpatisan di Lapang Jaya Raga Garut. Tadi isu rangkaian pertama sudah dilakukan. Anies juga memberikan orasi penyemangat agar para relawan, simpatisan, dan para pendukung agar tetap menjaga soliditas, termasuk menjaga suara-suara yang telah diraup untuk nanti tanggal 14 Februari agar tidak hilang. Tak hanya itu, Anies Baswedan juga melakukan kunjungan ke salah satu kampus sekaligus pondok pesantren, yaitu di STAIP Kota Garut, di mana Anies menerima berbagai aspirasi dari mahasiswa termasuk para tokoh ulama di lokasi yang kedua tersebut. Setelah di lokasi yang kedua, Anies kemudian ada ke lokasi yang ketiga kampanye terbuka, yaitu mendatangi atau mengunjungi tempat pengolahan dodol Garut. Anies sengaja mendatangi lokasi tersebut karena memang ingin tahu bagaimana proses pengolahan dodol yang melegenda hingga hari ini. Dalam tadi wawancara dengan awak media, Anies menyebut atau menyinggung persoalan masa bayaran yang sudah mulai meleleh. Artinya
Anies menyatakan pendukung dirinya bukanlah masa bayaran yang baik, terima kasih semangatnya banyak Taufik saat ini atas tidak hilang, laporan melainkan, Anda mengenai agenda dari masa Capres nomor urut pendukung 1 Anies atau Anies Capres Baswedan 01 di ini sana. adalah Dari Capres nomor masa urut 1 yang pemirsa, kami ajak Anda beralih kepada Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Sudah ada rekan kami Cepi Kurnia yang akan melaporkannya untuk Anda. Cepi, silahkan. Tapi di mana banyak tadi sejak dari pagi ribuan simpatisan relawan dan kader dari partai Prabowo bersama sejumlah sudah ada yang tadi untuk Prabowo sendiri dijadwalkan dalam agenda hadir pada kampanye ribuan dukung bahkan puluhan ribu. Baik, nampaknya ada gangguan komunikasi kami bersama dengan rekan kami Cepi Kurnia yang akan melaporkan nanti lagi di segmen berikutnya. Dan selanjutnya juga nanti masih ada Capres nomor urut 3 yang akan dilaporkan oleh rekan kami. Tapi kami jeda terlebih dahulu pemirsa, Kabar Pemilu akan kembali saat lagi untuk Anda. Pemirsa, Partai Demokrat mendeklarasikan komitmennya untuk meningkatkan ekonomi Indonesia sebesar 6 hingga 7%. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dalam pidato politiknya di Jakarta Convention Center. Demokrat yang merupakan jajaran Koalisi Indonesia Maju turut berkomitmen untuk menjaga persatuan bangsa dalam menghadapi pemilu tahun ini. Dalam salam pembukaan pidatonya, AHY mengingatkan masyarakat soal hari pencoblosan yang akan berlangsung pada tanggal 14 Februari 2024. Dari Bandung, Partai Demokrat meneguhkan komitmennya untuk terus memperjuangkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan lapangan kerja, penghasilan, dan daya beli. Sedangkan dari Yogyakarta, Demokrat juga meneguhkan komitmen untuk terus memajukan negara melalui pembangunan pertahanan dan keamanan nasional serta peningkatan kerjasama internasional yang merupakan pondasi bagi pertumbuhan ekonomi kita. Hari ini, Demokrat kembali menegaskan komitmennya untuk terus memajukan negara dan mensejahterakan rakyatnya. People first. Karenanya, pidato politik ini saya beri judul Indonesia Maju, Rakyat Sejahtera. Karenanya, saya mengajak rakyat Indonesia untuk mengawali perjalanan menuju Indonesia Maju pada tanggal 14 Februari 2024, ketika saatnya rakyat memutuskan siapa yang akan memimpin kita 5 tahun mendatang. Pidato politik yang digelar pada Selasa 6 Februari tersebut merupakan agenda pidato lanjutan yang sebelumnya berlangsung di Bandung dan Yogyakarta. Dalam pidatonya tersebut, AHY turut menyerukan strategi Demokrat untuk meningkatkan target ekonomi Indonesia agar dapat mencapai angka 6 hingga 7%. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Kalau tadi pemirsa kami sudah ajak Anda mendengarkan agenda dari paslon nomor 1 dan juga nomor 2. Kami ajak Anda bergabung bersama rekan kami Happy Oktavia untuk mengabarkan agenda kampanye Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo di Banyuwangi, Jawa Timur. Happy, silakan. Ya, terima kasih Vena. Dapat saya kabarkan pemirsa, saat ini saya ada di sekitar RTH Maron, Kecamatan Genteng, Banyuwangi, Jawa Timur. Dapat saya kabarkan cuaca di kota Banyuwangi saat ini terutama di lokasi kampanye akbar atau hajat rakyat yang ada di RTH Maron ini sedang diguyur hujan lagi dan tadi juga sempat diguyur hujan deras juga. Namun ini tidak menyurutkan warga
maupun massa yang sudah berdatangan di sekitar RTH Maron yang diperkirakan sudah mencapai lebih dari 50.000 orang. Dan sekitar setengah jam yang lalu, Ibu Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PDI Perjuangan, dan juga sejumlah petinggi Ketua Umum Partai Pengusung Ganjar Mahfud, paslon nomor 3, juga sudah di lapangan RTH Maron. Dan saat ini sedang berlangsung acara di sana. Berikut juga sejumlah musisi Indonesia juga hadir di acara ini. Di antaranya ada Slank, kemudian ada NDX dan juga Tipe X. Dan untuk saat ini dan cuaca juga masih mulai diguyur hujan deras. Tina. Terima kasih Happy Oktavia laporan Anda mengenai agenda kampanye Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo di Banyuwangi, Jawa Timur. Dan pemirsa, informasi dari rekan Happy tadi sekaligus menutup kabar pemilu hari ini. Sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program TV One lainnya, Ragam Perkara. Saya Fena Kintan, terima kasih, sampai jumpa.